Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Walidi dengan 3 digit yang terakhir 48 dari kelas B Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu Virtual Private Network Office to Office dengan skenario seperti yang ada di GS ini yang tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi serta mengetahui cara VPN Office to Office itu bekerja dan juga bagaimana sih PPTP VPN untuk skenario Office to Office. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada software yang bernama GNS3, yang kedua ada software yang bernama VirtualBox, yang ketiga sebuah sistem operasi berupa Windows XP 32 bit dan juga router OS miliknya Mikrotik. Dan setelah itu kita lanjut pada skenario-nya, misalnya di sini dua buah perusahaan, yaitu R Customer A dan R Customer B terhubung ke router miliknya ISP, yang dimana di sini kita anggap ini router miliknya ISP yang kita routingkan dengan OSPF, yaitu pengenalan secara otomatis untuk agar kita tidak meroutingkan secara manual. Nah, perusahaan ini A dan perusahaan B itu mendapatkan satu IP publik yang masing-masing, yang dimana di sini untuk RK nomor A itu di IP publik 1.1.1.10 yang berjalan di network 0 ya. Dan untuk kartu nomor B itu sama 2.2.2.10 yang berjalan di 0. Kita menggunakan semuanya /24 agar menggampangkan. Nah, di sini akan terhubung ke masing-masing klien, di mana di sini ada PC, dua buah PC, ada PC A dan PC B. Di mana di sini kita akan mempraktikkan bagaimana sih caranya ketika di sini kita menggunakan NAT dan pada perusahaan B kita juga menggunakan NAT, tetapi PC A1 ini bisa terhubung ke PC B1, sedangkan NAT sendiri itu menutupi sebuah IP publik yang akan digunakan oleh klien menjadi IP privat. Jadi langkah yang pertama kita buka dulu untuk semua skenario nya yang ada di sini play. Setelah itu akan terbuka beberapa semuanya ya, jadi PC A1 sampai di PC B2. Nah, PC dummy ini digunakan untuk menghubungkan kepada router ISP untuk menggunakan men-setting menggunakan interface Winbox ya. Jadi saya set terlebih dahulu. Yang pertama itu kita set terlebih dahulu untuk masing-masing router ya. Jadi seperti si ini R1 kita beri nama R1, router 2 beri nama R2, router 3 beri nama R3, dan router 4 beri nama R4. Untuk router customer A dan router customer B begitu juga demikian. Nah, untuk men-settingnya kita bisa menjalankan namanya SIS identity set sama dengan R1. Nah, di sini akan berubah menjadi R1 nanti. Setelah itu, setelah semua nama diubah, nah, selanjutnya itu men-set skema jaringan yang dimana setiap jaringan itu terhubung satu sama lain menggunakan IP address ya. Jadi setiap ini tuh mempunyai sebuah jaringan di setiap jalur. Misal saya tunjukkan di sini. Untuk PC A dia memiliki IP sendiri. Itu 192.168.1, nanti kita gunakan 11. Nah, untuk gateway-nya ini di sebelah sini nanti kita menggunakan 192.168.1.10. Nah, di sebelah sini. Nah, untuk PC2 ini kita menggunakan 12 yang terhubung semuanya di network ID yaitu 0. Untuk PC-B juga sama, ini 11, ini 12, dan ini 10. Untuk di gateway yang sebelah sini, itu IP-nya kita menggunakan yang 10 tadi, berjalan di network ini. Untuk yang di sebelah sini, kita pentingkan secara OSPF. Nah, cara settingnya cukup mudah. Kita, misal dari router yang pertama, kita ke PC dummy ya. Di sini buka Winbox yang ada di sebelah sini, nanti login saja. Setelah login, teman-teman akan diarahkan ke bagian interface pada mikrotik. Setelah itu kita bisa set menggunakan terminal, bisa set juga menggunakan GUI. Yang dimana di sini set di IP address dan IP addressnya seperti ini. Untuk router yang pertama, ini router keempat, router yang pertama. Nah, sini IP address. Nah, untuk router yang pertama ada di sini. Nah, untuk ether-ethernya ini maksudnya ketika kita membangun sebuah arsitektur jaringan, nah kita harus tahu terlebih dahulu hubungnya ini ether mana. Misalnya di PC ini karena R customer A ya. Nah, di sini terhubung melalui PC A1. Nah, kita harus tahu dulu. Seperti saya contohkan di sini, karena di sini PC dummy, saya contohkan di PC dummy aja. Nah, untuk addressnya dia menggunakan 111.1, 12.12.1, dan 14.14.14.1. Yang dimana di sini dia akan di remote routernya, dan router ini setiap titik-titik yang ada di sini dia memiliki sebuah uh, jaringan ether, jaringan ether. Yang dimana di setiap jaringan ether itu terhubung ke suatu klien atau suatu server atau suatu router. Nah, di sebelah sini kita dapat lihat bahwa Ether 0 itu terhubung ke R2, Ether 1 terhubung ke R4, dan Ether 2 itu terhubung ke
tadi Ether 4 itu terhubung Ether 2 itu terhubung ke R customer A. Nah, dan Ether 3 itu terhubung ke switch yang ada di PC dummy. Dan di sini kita fokus pada Ether 0, 1, dan 2. Gimana Ether 0 kalau misalnya kita di mikrotik itu Ether 1. Nah, berarti R2 12 12 1, berarti Ether 1-nya 12 12 1, Ether 2-nya itu 14 14 14, R4 ya. Ya, 14 14 14 1 dan Ether 3-nya 1 1 1 titik 1 di sini. Nah, jadi seperti ini. Dan semuanya berjalan di network 0. Ya. Untuk Ether 2-nya bagaimana? Untuk Ether 2-nya juga sama. Untuk Ether 2-nya kita cukup lihat IP address-nya. Nah, dia terhubung kemana aja dan setting sesuai Ether-nya. Seperti ini. Kita miliknya di interface itu Ether 2. Jadi di sini untuk router 2 itu menggunakan host 2, untuk router 3 menggunakan 3 nantinya misalnya 23 di sebelah sini. Di sebelah sini ya, sorry. Untuk 34 di sebelah sini. Untuk 4 pun demikian. Nah, setelah semua di set, kita set juga di R customer A. Nah, R customer A di sini kita set untuk R customer A itu ada di uh, jaringan 111.10 yang sebelah sini ya. Jadi set di 111.10/24. Nah, untuk di sebelah sini itu di jaringan 10 yang sudah saya aturkan tadi. Di sini juga kita set untuk IP address-nya sendiri itu di mana? Itu jangan untuk PC sendiri itu ada setting IP address-nya di pengaturan, cukup klik yang sebelah sini. Nah, pada bagian pojok sini akan diarahkan ke network connection pada local area connection. Itu set aja di sebelah sini. Nah, itu set aja dengan jaringan 11. Untuk service MAC-nya set 24 yang artinya belakangnya 0. Default gateway-nya kita menggunakan 10 yang terhubung pada router customer A. Nah, di sini 10, di sini 11, di sini di sini 11, di sini 10, 12, di sini 10 yang berjalan di 0. Oke, di sini juga begitu. Kita set dulu ini di setting, di sini kita set di mikrotik. Nah, untuk jaringannya juga set di mikrotik. Nah, untuk jaringannya kan otomatis. Jadi kita ini uh, gateway-nya berapa, IP gateway-nya. Nah, nanti si switch ini mengikuti ketika kita menggunakan subnet yang slash dom. Jadi otomatis nanti titik 0 dua kali. Nah, setelah semua di set, selanjutnya kita set pada IP address OSPF untuk meroutingkan ya. Jadi kenapa perlu di-routingkan? Untuk mengenalkan satu sama lain di sini. Kan kalau misalnya kita routing secara manual, kita harus mengenalkan bagaimana ketika ada sebuah transfer data, misalnya dari sini kita transfer data ke customer di sini dari PC A1. Nah, itu ketika dia sampai di sebelah sini, dia bingung mau transfer datanya lewat mana. Nah, ada dua namanya routing manual dan routing secara otomatis ya. Jadi routing otomatis itu merupakan routing yang langsung advertise mengenalkan secara menyeluruh dengan mengenalkan network ID-nya. Jadi nanti dibikinkan tabel routing yang otomatis. Jadi kita nggak usah nyeting secara manual. Cara set OSPF-nya di sebelah mana? Untuk OSPF-nya kita ke PC dummy untuk remote si router ini semuanya. Nah, bisa PC dummy. Nah, ini di R1. Nah, kita ada di routing, routing OSPF. Nah, di sini kita ke sebelah network dan di mana di sini kita mengenalkan ke semua jaringan yang terhubung di R1. Ya tadi 1110, 12 12 12 0 dan 14 14 14 0. Setelah kita setting di network itu akan terbentuk tabel routing. Nah, seperti yang ini. Yang ada di AC ini semuanya itu diotomatiskan ya oleh si OSPF ini. Nah, setelah semuanya di set, di sini kita buatkan gateway ya, yang dimana si customer A tadi kan itu butuh gateway ya. Gateway-nya tuh kita bisa ada di IP terus ke route. Nah, di sini kita tambahkan nanti di mana di sini untuk si ini kan R1 ya. Sorry. Di sini yang R customer A di sini. Nah, untuk gateway-nya dia yang di sini itu ke 1110 dan destination address-nya tuh ke ini 0000. Kenapa ke 0000? Karena 00 itu default-nya si ISP. Jadi kita bikinkan gateway baru untuk terhubung. Nah, ini hal yang paling penting ya. Jadi kita bikin gateway baru. Um, Gateway baru ini tujuannya untuk terhubung ke jaringan ISP ya, secara skenario. Jadi via mana? Via ini 1111. Jadi si 111.10 akan terhubung ke 111.1 di R1 dan juga 222.10 di sini akan terhubung ke 222 titik berapa tuh? 3 di router 3. Jadi kita set terlebih dahulu untuk gateway-nya agar bisa terhubung ya. Nah, di sini karena yang cuma SPF tuh di jaringan ini ya. Jadi yang ini kita routingkan.
Nah, karena di sini sudah ada ini ya, router, jadi kita tidak perlu untuk meroutingkan ini ke sini karena ini satu router, kecuali nanti PC A1 ke PC B1 itu kita perlu menggunakan suatu hal tertentu. Nanti saya kasih tahu. Nah, untuk selanjutnya eh, arahkan ke gateway. Oke, di sini IP routers. Nah, ada bagian di sini. Nah, mengapa destination address-nya ke 000? Padahal 000 tidak ada. Karena di sini kita akan ke 000. 000 orang adalah IP default-nya CSP. Jadi kita skenario secara real ya. Dan gateway-nya kita menggunakan 111. Nah, setelah kita mensenarikan gateway agar terhubung ke router ISP, itu kita uh, napkan dulu ada bagian perusahaan yang terhubung ke kliennya di sini. Kita natkan dulu agar tidak langsung bisa tembus ya, nge-bridge gitu. Jadi kita natkan dulu. Cara menatkannya itu kita masuk ke masing-masing router customer A dan customer B. Di sini saya menggunakan PC A1 yang ada di sebelah firewall ya. Keamanan firewall ada di NAT. Nah, di sini yang pertama tuh ada change source NAT ya. Gimana di sini kita out interface-nya di Ether 1. Kita bisa lihat di sini Ether 1 di sebelah mana? Ether 0. Berarti Ether 0 tuh ke R1. Jadi out interface-nya di sebelah sini ya. Semua jaringan yang berada di belakangnya itu akan di NAT, akan ditutupi oleh si R customer A. Setelah itu ada di action, kita pakai masquerade. Masquerade itu menutupi ya. Setelah itu kita oke kan. Setelah kita oke, ke PC B1 untuk kita remote juga. Pada IP, firewall, dan pada bagian NAT kita sama setnya seperti ini. Ini juga Ether 1, masquerade. Nah, setelah itu kita testing. Apakah di setiap, nah kita ping ya, dari S customer A itu bisa terhubung ke jaringan mana aja. Kita coba R customer A itu ke R1 dan R customer A kita hubungkan ke R customer B. Setelah itu R customer A akan dihubungkan ke PC B1 dan PC B2. Dan juga begitu juga R customer B akan dihubungkan ke R3, R customer B akan dihubungkan ke R customer A, R customer B akan dihubungkan ke PC A1 dan PC A2. Oke, kita menggunakan terminal di sini. PC A1, oke, dan menggampangkan usul. Kita bagi dua saja di sebelah sini, oke, dan PC B1, oke. Kita pilih dulu. Di sebelah sini kita langsung ping ya menggunakan terminal. Nah, sini kita ping 1111. Nah, di sini sudah terhubung ya. Kita ping lagi 232.10. Ping gateway-nya kita ping untuk ke PC B1 ya. Itu 92.168.1.11. Oke, 100. Sorry. Ping 2.11. Ini ngeping ke dirinya sendiri. Nah, di sini ada tulisan net unreachable. Kenapa ada tulisan net unreachable? Karena itu ditutupi oleh tab. Nah, dia tidak bisa terhubung tembus ke si di bawahnya R customer B. Dia diubah dari IP public menjadi IP privat. Dan dia ditopeni seperti dia dikasih samaran seperti itu. Nah, itu gunanya firewall untuk menutupi sebuah jaringan publik yang kita gunakan, yang klien gunakan. Setelah itu kita coba di PC B1 yang kita remote itu ke R customer B, di mana ke router 3 dulu. Tapi 222.3 terhubung untuk selanjutnya pin 1 T10 terhubung juga ya, dan selanjutnya ke 192.168 T1 T11. Nah, 11 juga tidak terhubung karena benar 12 juga tidak terhubung ya. Jadi kalau 11 tidak terhubung ya 12 tidak terhubung. Nah, di sini kan 11 itu IP miliknya 1 dan ini miliknya 2. Jadi si router ini tidak bisa ping di bawahnya router customer A. Nah, bagaimana kasusnya ketika kita nge-ping dari sini PC B1 ke PC A1 atau PC A1 ke PC B1 menggunakan command prompt ya. Jadi kita juga bisa membuktikannya dan itu tetap tidak bisa. Ya, kita coba buktikan. Nah, karena di sini kenapa kok tidak bisa? Kita coba yang pertama tool trace route ya. Sebelum kita berlanjut pada CMD trace router itu 192.168.2.11 itu kenapa kok tidak terhubung? Nah, dia nge-stuck di 1111. Berarti dia nge-stuck di router 1. Nah, dia tidak bisa menemukan si PCB1, tidak mengenalinya karena ditutupi oleh NAT. Nah, untuk sini juga sama. Kita ketika threshold 191.8.3.11 dia juga tidak mengenali, stuck di router 3.
Kita coba sekarang pakai CM. Kita ping 111.1. Nah, dia terhubung ya. Ketika kita ngeping langsung ke ngeping ke urus aja ya 222.10. Nah, dia terhubung ke RK customer B ya, dari PC A1 ke RK customer B. Setelah itu kita ping 192.168.2.11. Dia tidak tembus seperti router karena menggunakan NAT. Dan jelas. Nah, SINAT ini juga sebuah sistem keamanan yang kita bisa gunakan, yang dimana menutupi IP publik ya, dan juga dia merupakan sebuah firewall. Nah, untuk di sini kita coba tracer 192.168.1.11. Nah, dia start di ini ke dirinya sendiri. Sorry. Titik 2.11. Nah, dia start di sama di 111. Titik 12. Nah, dia sama start di 111. Kita coba di PCB. Kita coba ping dulu 111.10. Nah, kita terhubung, kita coba ping lagi 111.2.3. 222.3. Dia terhubung. Ketika kita ngeping PCB 1 ke PC A1 192.168.11, dia tetap tidak bisa start di router 3. Ketika kita trace 168.1.11, dia start di router 3. Nah, ketika berhasil bagaimana? Nah, kita coba tracer 1.10 tadi ya. Sorry. Dia akan jalan melewati beberapa router ISP, itu 2223 miliknya si router 3, terus ke router 2, terus router 1, terus dia ke arah customer A, dan dia trace complete, dan dia terhubung ke PC A1. Seperti itu. Jika tidak berhasil, destination net akan terjebak di jangkau. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan satu sama lain? Nah, di sini sebelumnya saya mempraktikkan bagaimana client office bekerja dengan jaringan tunnel, yang dimana kita langsung bisa terhubung. Misalnya, di sini PC B1 ingin terhubung ke PC A1 dan PC A2. Itu kita langsung membangun jaringan tunnel melewati R customer A. Nah, di sini saya ingin mempraktikkan R customer A dan S customer B itu bisa saling terhubung satu sama lain dengan cara office to office. Jadi, PC A1 kita ke PC B1 dan PC B1 bisa ke PC A1 ataupun A2. Jadi bisa dua arah. Kalau misalnya client to office itu satu arah. Dan di sini kita langsung praktekkan. Yang pertama, kita ke R customer A yang dibuat menggunakan PC A1. Nah, PC A1 ya. Yang dimana di sini kita ke bagian PPPP. Untuk di sini kita bagian PPTP server, kita enablekan. Sini, klik OK. Dan setelah itu kita ke bagian secret. Nah, kita tambahkan di sebelah sini untuk nantinya di sini namanya kita terserah diri, dan untuk passwordnya juga, dan servisnya jangan ubah ke VPN PPTP. Untuk kalian ID-nya kosongkan dan profilnya kita menggunakan default encryption atau di encryption. Local address-nya kita tentukan sendiri. Di sini saya menggunakan 10.10.1 untuk API address miliknya router customer A, dan remote address-nya itu untuk yang remote ya, jadinya R customer B. Jadi kita pasangkan di 10.10.2. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah selesai, kita set pada R customer B. Customer B kita set terlebih dahulu pada PPP secret interface. Nah, di sini nanti kita tambahkan pada interface di sini ya. Kita tambahkan yang namanya PPTP client. Setelah kita tambahkan, nanti di sini kita konekkan ke IP miliknya IP miliknya si R customer A 111.10. Kenapa 111.10? Karena di sini ini IP gateway out interface-nya ada di sini ya. 111.10, jadi kita arahkan ke sini. IP aslinya bukan yang 10.10.1 tadi, IP aslinya. Untuk connect to sini. Nah, baru kita usernya itu user 1 sesuai yang tadi, yang lagi sisi outnya ya, sisi kliennya. Aslinya sisi klien ini, secara logikanya. Passwordnya kita set samakan dan profilnya default encryption. Dan klien default. Setelah itu kita tambahkan untuk route ya. Jadi tambahkan untuk R customer A itu agar dapat mengenali, kita routingkan ke 10.10.2 dan R customer B itu 10.10.1. Karena kenapa kita routingkan manual? Karena mereka harus bisa tembus ya, harus bisa saling mengenal satu sama lain dengan IP baru yang IP mereka tidak kenali. Jadi kita routingkan secara manual menggunakan IP routers. Di sini saya sudah tambahkan untuk R customer A itu ke 192.168.2.0 dijadikan 0 melalui gateway 10.10.2 yang artinya 192.168.2.0 itu kan ada di in interface-nya, ini. Nah, jalan di network ini. Semuanya yang terhubung di network ini
akan lewat di 10.10.2 yang ada di sini. Nah, jadinya di 10.10.2. Oke, itu juga di sini kita set IP bagian IP routers. Nah, di sini kita set 10.10.1. Di sini ada nanti disable PPTP out. Nah, 10.10.1 ke jaringan yang ada di customer app ya. Oke, setelah semua di set, kita coba untuk looping yang tidak bisa tadi ya. Yang tidak bisa apa? Nah, yang tidak bisa tentunya PC ke PC ya. Jadi kita dari customer dulu, dari routernya dulu, kita coba ping PC B1 dari customer A 192.168.2.11. Nah, itu tembus ya jadinya. Jadi kita tembus melewati jaringan VPN di 10.10.2. Nah, ketika kita threshold tool trace through, nah itu lewat mana? Sorry, 2.11. Nah, yap, lewat 10.10.2 dijadikan VPN. Untuk ke PCB2 juga begitu. Nah, kita coba di sini juga PCB1 PCB1 customer B akan kita akan pin ke PCA1 maupun PCA2 108.1.11. Nah, ini juga bisa 112 juga bisa. Nah, kita coba tool threshold lalu ke 192.168.1.11. Nah, dia lewat 10.10.1 dan 12. Nah, yes kan, sudah tembus semua. Setelah itu kita coba apakah di CMD juga bisa. Kita coba ya, ke 192.168.1.11. Nah, ini sorry, ini copy dari ini. Nah, sudah bisa ya, 2.11. Kita copy ke PCB2 juga bisa. Kita coba tracer ya. Nah, sorry, tracer dirinya sendiri. Nah, dia ke 192.168.1.10, gateway-nya customer A, dan dia langsung ada interface 10.10.2, langsung ada di customer B. Jadi kalau kita menggunakan jaringan private VPN tersebut, nah dia secara ini tidak melewati customer, tidak melewati router PSB ya. Jadi benar-benar private, seperti ada jaringan baru. Nah, tapi aslinya itu melewati ini, tapi tidak terdeteksi karena menggunakan jaringan private. Nah, setelah itu selanjutnya kita coba ping juga menggunakan SMD dari PCB1 ke PCA1 dan PCA2. Ping 192.168.1.11 juga terhubung, 13 juga terhubung. Apalagi reset. Yes, terhubung ke 10.10.1 dan gateway-nya sendiri. Untuk PCA2 juga terhubung. Nah, di sini sudah selesai. Kita sudah bisa membangun yang namanya yaitu VPN Office to Office. Dan juga di sini saya akan menambahkan sebuah virtual server ya, yang namanya port forwarding, yang dimana di sini kita coba ketika kita membuat sebuah web ya misalnya pada PCA1 ya. Nah, ini sebagai web server misalnya, yang dimana nanti itu bisa diakses dari PC B1 menggunakan jaringan VPN ya, karena tadi sudah bisa nge-ping. Dan juga ketika kita matiin VPN-nya, itu kan jadi tidak bisa nge-ping ya, PC B1 dan PC1. Dan webnya juga begitu demikian, tidak bisa akses. Nah, setelah itu bagaimana kita dapat mengakses web ini dari customer A tanpa mengenali si PCA1. Jadi kita ketika punya router sendiri, nah, ingin si router ini yang bisa firewall itu tanpa menggunakan VPN, ketika kita akses IP-nya itu bisa tembus ke web yang ada di sini. Nah, itu namanya port forwarding ya, lewat sini. Forward. Jadi dia seperti melewati seperti itu. Nah, karena di sini kita sudah membuat skenario nya, jadi saya lanjutkan saja. Untuk yang pertama kita perlu menginstal SAM di PCA1. Kita perlu menginstal SAM yang versinya kalau misalnya kita pakai Windows XP itu versi yang lawas, sekitar versi 1.8. Nah, setelah itu nanti buka saja kontrol panelnya. Oh, di sini ada versi 3.2.1 ya. Bebas ya mau menggunakan versi berapa aja. Bisa versi 3, bisa versi 1.8, bisa versi yang di bawahnya, yang penting kompatibel ya sama sistem operasinya. Nah, kita install dua saja apa sama MySQL yang perlu. Nah, kita start saja di sini, dan jangan lupa untuk membuat web sederhananya kita, karena di sini basisnya PHP biasanya. Untuk ke bagian Windows Explorer, ke bagian My Computer, local disk, SAM, htdocs.
Nah, di sebelah sini, nah, nanti ada indeks HP, nanti hapus saja, dan indeks setiap kalinya kita edit. Nah, di sini saya sudah mengedit, nanti ada selamat datang di web KDI dengan nama dan name saya di sini ya. Nanti teman-teman bisa edit di sini dan save file, save. Nah, setelah itu kita fix. Nah, setelah itu kita buka Mozilla, dan di sini kita akses IP sendiri, IP PCK1 ya. Nah, di sini pasti keluar kayak ini. Selamat datang di web KDI dengan nama Denny. Nah, setelah itu kita coba akses melalui PCB1 ya. Kenapa bisa akses melalui PCB1? Kita nyoba VPN-nya, itu bisa bang. Nah, saya akan buka Mozilla dengan mengetikkan 192.168.1.11. Nah, di sini sudah bisa diakses ya, melalui jaringan apa? Yang jelas jaringan VPN. Nah, ketika saya mematikan jaringan VPN-nya, pada bagian sini, VPN server, kita enable-nya matiin. Nah, di sini kita langsung Ctrl Shift R untuk reload secara semuanya, untuk minta lagi ke server. Nah, dia akan loading terus. Yang artinya, nanti ketika dia tidak bisa meminta, akan menunjukkan bahwa dia webnya tidak bisa dijangkau. Nah, enable to point. Nah, setelah itu, bagaimana cara kita mengakses tanpa menggunakan ini? Nah, sebelumnya, ini ada yang penting itu untuk merubah web feed miliknya MikroTik ya. Jadi kalau misalnya kita di sini defaultnya menggunakan port 80, nah ini kan saya pengennya ini ketika dia mengakses ini 111.10 ya, dia pengen mengeluarkan web miliknya ini PCA1 dengan port webbing. Nah itu ketika kita mengaksesnya tanpa mengubah port webtiknya, nanti kita ke MikroTiknya, itu sangat berbahaya. Kita dapat setting di IP service, nah portnya kita ubah ke 8080. Nah ketika defaultnya itu 80 HTTP ya, nah kita coba ke port 80 ini. Kita akses melalui si B1 ya. Nah tapi sebelumnya itu kita set terlebih dahulu ya untuk ininya, apa namanya, firewall. Nah, untuk di sini kita menggunakan destinasi NAT untuk port forwarding, yang dimana di sini destinasinya itu ke 1.1.10, yang dimana itu merupakan out interface ya dari si router customer A. Di sini kita jaringannya ke TCP untuk portnya 80. Nah, untuk sini destinasinya itu address. Nanti addressnya itu akan mengarah destinasi tempat tujuan 192.168.1.11. Nah, ketika masuk sini akan diarahkan ke sini sama si routernya ya. Ketika saya apa ya, ketika saya hapus ya di sini, nah itu kita coba akses 1.1.10. Nah dia akan masuk ke web feed miliknya MikroTik ya. Nah ini sangat berbahaya sekali. Nah itu akan masuk ke web feed miliknya MikroTik. Nah itu akan tembus ke arah customer A dan dia akan menunjukkan ini. Nah, ketika ada passwordnya itu aman-aman aja. Ketika MikroTik kita passwordnya misalnya admin itu bisa tembus, dia bisa mengacak-ngacak router kita atau firewall kita. Jadi harus kita ubah terlebih dahulu pada bagian IP service, dan di sini portnya 8080. Nah, ketika kita mengakses ini, langsung tidak bisa. Nah, total sekali ya, jangan lupa. Nah, kabel untuk connect. Nah, connectnya itu ke port 8080 seperti sini. Nah, dia bisa, tapi dia lengkap dengan keamanannya ya. Nah, ketika dia diubah portnya, dia juga langsung memberikan batas OS dengan login dan password sini, sama seperti tadi, tapi portnya berubah. Dan ini bisa kita tambahkan keamanan lagi yang menggunakan firewall untuk agar kita mendropkan ya hal-hal yang kita tidak mau, seperti kena misalnya kena hmm, serangan DOS ya atau serangan-serangan lain. Jadi untuk selanjutnya bagaimana kita ketika mengakses 111.0 itu tembus ke uh, IP address miliknya PCA1 yaitu berupa web server ya. Di sini kita tambahkan saja untuk chainnya kita ke destination-nya, dan destinasi addressnya di sini, and action destination-nya, chain destination-nya, destinasi addressnya 11.10 tadi. Dan untuk protokolnya TCP transfer protokol, dan untuk selanjutnya portnya ya, destinasi portnya itu ada di 80 HTTP ya. Ketika 43 juga bisa, tapi karena di sini nggak punya sertifikat SSL, jadi pakai yang 80. Untuk actionnya kita pakai destinasi atau address akan diarahkan ke tujuan mana? Itu titik 11. Kita oke, nah di sini sudah bisa terhubung. Kita coba transfer.
111.10. Oh, sorry, 111.0. 1.10. Nah, di sini sudah bisa mengakses. Ketika kita akses ke port 40 itu berarti. Nah, bila mengakses 1.1.1.10, dia langsung ke webnya CPCA1 selama web server Apache-nya masih menyala ya. Jadi kita dapat mengakses melalui router ketika kita punya router sendiri tanpa melalui langsung ke web servernya. Ini untuk keamanan namanya platform loggingnya. Jika kita memiliki server sendiri, di routernya kita bisa set untuk keamanan agar tidak langsung tahu IP address si web server itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dan jika terdapat ada kesalahan, silakan komentar. Dan jika ada suatu hal yang kurang lengkap yang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum.